Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Laila Ramadhani, mahasiswa Prodi Gizi Universitas Tengku Umar. Kali ini saya akan membahas tentang abiogenesis dengan biogenesis dalam rangka untuk memenuhi tugas biologi dengan Ibu Nasriyanti Syam MSI sebagai dosen pengampu. Baik, untuk teori yang pertama adalah teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau benda mati. Teori abiogenesis dikenal juga sebagai generation spontanea, yang berarti makhluk hidup terbentuk secara spontan. Pendukung dari teori ini ada yang pertama Aristoteles, John Adam, dan Anthony van Leeuwenhoek. Tokoh pendukung untuk teori abiogenesis yang pertama itu adalah Aristoteles. Aristoteles ini membuat percobaan yaitu merendam tanah di dalam wadah yang berisi air. Hasilnya yaitu muncul cacing pada tanah yang direndam air. Sehingga Aristoteles ini membuat kesimpulan bahwa cacing yang berasal dari tanah yang merupakan benda mati. Tokoh yang kedua adalah John Adam. John Adam ini melakukan percobaan yaitu merebus kaldu dalam wadah selama beberapa menit, kemudian ditutup. Hasil dari percobaannya tersebut adalah setelah didiamkan beberapa hari terdapat bakteri dalam kaldu. Sehingga John Adam membuat kesimpulan bahwa bakteri berasal dari kaldu yang merupakan benda mati. Tokoh yang ketiga adalah Anthony van Leeuwenhoek. Melakukan percobaan yaitu mengamati air rendaman jerami dengan mikroskop buatannya, sehingga hasil dari percobaannya ini adalah ditemukan protozoa pada air rendaman jerami. Sehingga Anthony van Leeuwenhoek membuat kesimpulan bahwa protozoa berasal dari rendaman jerami yang merupakan benda mati. Teori yang kedua adalah teori biogenesis. Teori ini adalah teori yang bertentangan dengan teori abiogenesis tadi, yaitu teori ini menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup atau benda hidup. Pendukung dari teori ini ada Francisco Redi dan Lazarus Panjalani dan Louis Pasteur. Untuk percobaan, Francisco Redi digunakan 3 toples yang ditandai dengan A, B, dan C. Toples A diisi sepotong daging lalu ditutup rapat. Toples B diisi daging dan ditutup kain kasah. Sedangkan toples C dibiarkan terbuka dengan daging di dalamnya. Hasil dari toples A adalah tidak tumbuh belatung, dan toples B lalat hinggap di atas kasah dan ada sedikit yang tumbuh di atas daging. Sedangkan hasil dari toples C adalah lalat hinggap di atas daging dan banyak belatung tumbuh di daging. Sehingga Francisco Redi membuat kesimpulan bahwa belatung hanya tumbuh dari daging yang disinggahi lalat atau untuk bertelur. Untuk tokoh yang kedua adalah Lazarus Panjalani. Percobaannya ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kuman tidak tumbuh dari daging yang steril. Percobaannya ini digunakan 2 kelompok labu. Kelompok 1 berisi cairan kaldu daging yang dipanaskan dan dibiarkan terbuka. Dan kelompok 2 dipanaskan dan dibiarkan tertutup rapat. Hasil dari percobaannya ini adalah kelompok 1, kaldu berubah menjadi keruh yang menandakan ada kuman di dalamnya. Dan sedangkan kelompok 2, kaldu tampak jernih. Sehingga Lazarus Panjalani ini membuat kesimpulan bahwa kaldu keruh karena tidak steril yang disebabkan oleh pertumbuhan kuman yang terbawa udara. Percobaan yang ketiga adalah Louis Pasteur yang menggunakan kaldu labu berpipa bentuk leher angsa.